Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada Kamis 2 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami dan tempat dimanapun kami berada, dan hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami tolak semua pengaruh dari kuasa si jahat. Berikan pengertian kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 23 ayat 2. Saya ulangi, Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kemuliaan ada pada orang rendah hati. Itulah judul renungan di pagi hari ini. Semua orang, siapapun, ingin dipuji dan bukan dihina. Pujian merupakan tangan yang mengelus ego seseorang dan membuatnya merasa penting. Pujian memberi semangat bagi seseorang. Pujian berarti penghargaan, salam, perhatian, dan persetujuan. Kita pun merasa bahagia kalau kita dapat menyenangkan seseorang. Pujian meningkatkan semangat kita, membuat kita mau melakukan lebih baik lagi bagi yang telah kita kerjakan. Pujian membuat seseorang mengerjakan sesuatu dengan semangat, efisien, dan dengan antusiasme yang tinggi. Jika kita memuji sekretaris kita untuk surat yang ia telah buat, maka ia akan mengetiknya surat berikutnya dengan lebih baik lagi. Cara yang sama dapat kita lakukan untuk istri, suami, anak-anak, keluarga, sahabat, siapa saja. Pujian dapat meningkatkan mutu seseorang. Tentunya pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar, tetapi juga buat prestasi kecil yang kita temukan. Itu akan meningkatkan mutu dari orang yang menerima pujian yang kita berikan. Pujian juga dapat membuka hati seseorang dalam menerima kritikan. Pujian dapat dipakai untuk mengoreksi kesalahan seseorang tanpa melukai hatinya. Kunci untuk hal ini ialah memuji seseorang dan pada saat yang sama menyatakan kesalahannya. Jadi pujian dan teguran atau menyatakan kesalahan itu bisa jalan berbarengan atau beriringan. Hal yang sama dipakai Tuhan Yesus dalam mengoreksi jemaatnya yang ada di Asia Kecil. Wahyu 2 ayat 2-5.
Pujian pun dapat disampaikan dalam bentuk meminta pendapat dari seseorang. Untuk membuat seseorang merasa penting adalah dikala kita meminta pendapat atau idenya. Cukup mengatakan, apa pendapatmu tentang hal ini? Jadi lakukan. Jadi sekali lagi, apa pendapatmu tentang hal ini? Jika kita meminta pendapat seseorang, dengarkan apa yang dikatakannya dari permulaan sampai akhir dengan penuh perhatian. Dan kita meminta pendapat, kemudian kita tidak memberi perhatian kepada apa yang disampaikannya. Jangan memotong-motong omongannya sementara ia berbicara. Ia akan kehilangan muka dan egonya akan tersinggung. Yang paling baik yang dapat kita perbuat ialah menyatakan terima kasih dan katakan bahwa ide yang baik ini akan kami pertimbangkan, akan kami perhatikan. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain. Ya. Tetapi jangan juga dengan pujian yang hanya sekedar mengangkat orang, kemudian istilahnya mengangkat tinggi-tinggi, kemudian dilepaskan jatuh. Nah, itu sakit. Tahu menghargai orang dan berterima kasih dengan tulus dan bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Ada yang datang pura-pura ya, memberikan pujian padahal ada maksud-maksud tertentu. Alkitab mengatakan bahwa kesombongan menuntun manusia kepada kegagalan. Ya, kita sombong ya gagal. Yesaya 2 ayat 11 dan 12. Itu berarti apapun karisma kita, kesombongan dapat menghancurkannya. Ya. Karena orang sombong dimusuhi Allah dan sesamanya manusia. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Sebaliknya orang yang rendah hati menerima kemuliaan dari Allah. Matius 23 ayatnya yang ke-12. Jadi sekali lagi ya, orang sombong dimusuhi Tuhan dan juga sesamanya. Orang yang rendah hati menerima kemuliaan dari Allah. Orang yang rendah hati menyadari bahwa apa yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Ya. Jadi kalau orang rendah hati mau dapat sedikit, mau dapat banyak, ya, mau dapat segala-galanya, dia menyadari dengan sungguh bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Tetapi kalau orang sombong mengatakan ini karena saya dan karena saya. Kalau bukan saya, tidak mungkin seperti ini. Dia melupakan bahwa apapun itu semuanya berasal dari Tuhan. Mereka juga sadar bahwa hubungan mereka dengan Allah dan sesama menentukan keberhasilan. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa berhasil sendiri. Ya. Kalau tidak ada orang lain. Terlebih kalau Tuhan tidak memberikan semuanya itu kepada kita. Oleh karena itu, salah satu ya sumber atau dasar keberhasilan kita yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kesadaran mereka begitu tinggi akan tujuan dari segala sesuatu yang Allah percayakan bagi mereka, yaitu untuk kelebaran kerajaan. Jadi salah satu kesadaran orang-orang yang rendah hati bahwa mereka tahu tujuannya dari segala yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupannya, yaitu untuk melebarkan kerajaan
Allah di bumi atau menyatakan kebenaran kekal Injil Kerajaan Allah sehingga banyak orang mendengar, dan lebih lagi kalau setiap orang mendengar menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jika ada orang yang memuji mereka karena karisma dan kecakapan khusus yang mereka miliki, dengan tulus hati mereka kembalikan segala kemuliaan bagi Allah saja. Jadi kalaupun pujian datang bertubi-tubi atau menyampaikan kamu baik, kamu begini begitu untuk hal yang positif, puji Tuhan, biarlah semuanya itu dikembalikan kepada yang empunya, yaitu Allah sendiri. Sikap inilah yang membuat Allah berkenan kepada mereka atau kepada kita yang melakukannya. Kerendahan hati adalah dasar dari segala kemuliaan dan berkat yang dicurahkan Tuhan kepada seseorang yang mau melaksanakan. Sekali lagi, kerendahan hati merupakan dasar dari segala sesuatu, atau segala kemuliaan, berkat yang Tuhan curahkan secara melimpah kepada seseorang yang mau melaksanakan apa? Melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan firman-Nya. Nah, ini sesuatu hal yang berat kalau kata kita manusia. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup dengan rendah hati. Kita mau lebih dari orang lain. Sekali lagi, supaya kita memperoleh kemuliaan, berkat, anugerah Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui persekutuan kita. Mari hiduplah dengan rendah hati, karena kemuliaan Tuhan hanya ada pada orang-orang yang mau merendahkan diri, dalam artian rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena firman telah mengingatkan kami untuk kami melakukannya di dalam hari-hari hidup kami, supaya menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab keangkuhan, kesombongan hanya menjatuhkan kami, tetapi kerendahan hati mendapat pujian bukan dari manusia tetapi dari Tuhan sendiri. Karena itu Bapa di surga, biarlah firman-Mu tetap teguh dalam hati kami, sehingga iman kami semakin naik, semakin meningkat, dan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kerendahan hati, karena kami tahu semuanya, apapun yang ada pada kami, itu berasal dari Tuhan. Engkaulah pemiliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.